Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bang Ipul, ditolong Bang Ipul, kalau dicolokin ini ya saya. Dah. Bang Gis, ada kita Bang Gis. Mau udah ketemu? Mau jaman udah? Bang Tony udah ketemu, Bang Tony? Belakang ibu-ibu udah ketemu? Saya udah ketemu? Qala al-imamul mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Faslun fi syurutil wudu'i wa faraidihi wa sunanihi wa makruhatihi. Pasal menjelaskan tentang syarat-syarat wudu dan fardu-fardunya, sunnah-sunnahnya, dan hal-hal yang makruh ketika berwudu. Udah tuh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan dua tangan kalian sampai sikut, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'baini, dan basuhlah kaki kalian sampai dua mata kaki. Ini ayat tentang wudu. Udah ketemu belum menu belakang? Udah. Wa furido ma'as sholawatil khamsi lailatal isra'i, dan perintah untuk wudu diberikan oleh Allah berbarengan dengan perintah sholat 5 waktu pada malam Isra. Ya, karena sholat diperintahkan oleh Allah di malam Isra, plus sekaligus Allah perintahkan juga wudunya. Ilok sholat duluan perintahnya, baru perintah wudu belakangan kan, bareng. Karena mau sholat ya kudu wudu dulu. Apa ini? Lah, ngono lagi aja ngomong. Fa amma syurutuhu fa arba'ata asyar. Adapun syarat wudu ada 14. Apa maksud? Syarat wudu ada 14. Ini yang Ustaz buat gitu untuk apal ini. 14. Al-Islamu yang pertama Islam, wat tamizu yang kedua tamyiz,
Tamyiz itu ukurannya udah bisa makan sendiri, minum sendiri, mandi sendiri, itu tamyiz ukurannya. Wal ma'ul mutlaqu, yang ketiga menggunakan air mutlak. Air mutlak atau air yang suci dan mensucikan. Wal ilmu awizzannu bi annal ma'a mutlaqun. Yang keempat, mengetahui secara pasti atau memiliki sangkaan yang kuat bahwa air yang digunakan untuk berwudu itu betul-betul air mutlak. Yakin, mengetahui secara pasti atau zon, sangkaan yang kuat bahwa air yang digunakan air mutlak. Nah, kita mau nggak begitu ya, nggak pernah begitu ya. Udu aja langsung, nggak pernah mikir ini airnya suci apa kagak. Biar kata kolom butek bet ge bekas sabun, wah air aja. Apa sih? Apa? Ya kalau cuma butek doang karena lumpur yang di bawahnya nggak jadi masalah. Ya kadang-kadang buteknya gara-gara kecampur sama sabun. Butek itu yang jadi masalah kalau kecampur sama sabun. Kalau kolom ya, kalau keran mah bebas. Mau gimana kek kalau keran? Bebas kalau air keran. Mau butek mau gimana kek kalau keran. Kecuali rada bau dah, jangan-jangan di torennya ada bangke apa gimana. Paling itu. Wa innama yushtaratu dzalika fi halati istibahil ma'il mutlaqi bi ghairihi. Sesungguhnya disyaratkan yang demikian pada kondisi samarnya antara air mutlak dengan air yang lain. Emang kadang-kadang kita kurang teliti juga sama masalah air. Bagi buat orang-orang yang tinggal di kontrakan yang emang di situ nggak ada kolamnya, cuma pakai bak doang, pakai ember doang. Meskipun baknya gede, itu kan bak itu belum 2 pula. Kadang orang teliti di situ. Ini samar, ini air mutlak apa enggak? Kalau air pam udah jelas ya, kalau air pam itu bukan air mutlak. Oh, hah? Udah olahan, udah dicampur obat, campur bahan kimia. Enggak jadi air mutlak, karena sudah tercampur bahan kimia. Kalau yang pakai pam, apa nih Kak? Hah? Iya, air aqua itu bukan air mutlak karena sudah tercampur bahan kimia. Ngapa betul? Apa ya? Istiqlal. Ini kita lagi bicara mazhab Imam Syafi'i. Nanti lain lagi kalau menggunakan mazhab yang lain. Kalau mazhab Imam Syafi'i syaratnya untuk wudu menggunakan air mutlak. Ingetin tuh, ini kita lagi bicara mazhab Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i wajib menggunakan air mutlak ketika berwudu. Kalau Imam Malik, Imam Hanafi enggak. Iya, kalau pakai airnya Imam Malik, pakai airnya Imam Hanafi, maka cara wudunya dan yang membatalkan wudunya pakai cara wudu Imam Malik. Jangan airnya pakai air Imam Malik hukumnya, tapi wudunya pakai cara Imam Syafi'i. Kalau pakai falau hajama hina idzin wa tawaddu'a
thumma banat tuhuriyatu matawaddo'a bihi lam yasihha wudu'uhu. Kalau seandainya dia terburu-buru pada saat samarnya air yang mutlak dengan yang lain, wa tawaddo'a, dia langsung berwudu, thumma banat tahuriyatu ma tawaddo'a bihi, kemudian jelas bahwa air yang digunakan untuk berwudu itu ternyata suci, lam yasihha wudu'uhu, maka tidak sah wudunya. Tadi lagi buru-buru, padahal kita masih ragu-ragu nih, ini air mutlak apa enggak. Karena udah buru-buru, waktu udah mepet, kita wudu aja langsung. Tiba-tiba pas sudah habis wudu baru sadar, iya ini airnya suci. Itu lam yasihha wudu, tidak sah. Karena tadi pas lagi wudu masih ragu-ragu, ini airnya suci apakah air mutlak apa bukan. Justru kalau ragu begitu jadi Ustaz. Jadi kagak sah. Ya karena tadi wudunya dalam kondisi ragu-ragu gitu. Wudunya sebelum wudu kudu yakin dulu atau sangkaannya kuat dulu. Jangan sampai ragu-ragu. Kalau dia wudu dalam keadaan ragu-ragu, kemudian baru jelas bahwa air yang dia gunakan suci, tidak sah wudunya. Wudunya yakin dulu. Atau zon udah pokoknya ini suci, robannya mah suci. Yang ragu-ragu itu yang bahaya. Apa itu? Itu syarat yang keempat, mengetahui secara pasti atau memiliki sangkaan yang kuat bahwa air yang digunakan untuk berwudu airnya air mutlak. Wa tahaqqul hadati, yang kelima, yakin bahwa dia sedang berhadas. Yakin kan? Kudu yakin dulu. Lah kita mau wudu, mau ngangkat hadas kecil, kalau kita yakin masih suci buat apaan? Ngangkat apa? Aku kudu yakin berhadas dulu begitu. Follow Ntar dulu. Saya kata ya Roman. Falau syakka hal ahdata aula wa tawaddo'a lam yasihha wudu'uhu. Kalau dia ragu apakah dia sudah hadas atau belum, kemudian dia berwudu, tidak sah wudunya. Kudu yakin dulu. Udah batal atau belum? Kalau wudu dalam keadaan begitu malah enggak sah wudu. Yakin aja udah. Kalau emang yakinnya belum batal ya udah nggak usah wudu lagi. Kalau emang yakinnya udah berhadas ya udah wudu lagi. Ya kan makanya niatnya beda. Kalau emang niatnya tajdid dulu wudu enggak. Jangan nawaitu raf'al hadasil asghar dong ya. Kan dulu. Iya beda di niat. Kalau emang memperbaharui, makanya harus yakin berhadas dulu. Kalau emang dia mau mengangkat hadas kecil. Nah, kalau emang belum hadas, apa yang mau diangkat? Kalau tajdidul wudu emang niatnya lain. Nawaitul wudu al tajdidul wudu. Nawaitu tajdidul wudu. Ketahuan namanya memperbaharui, bukan angkat hadas. Aku kudu yakin dulu, yakin bahwa dia berhadas. Li'annal asla adamul hadati, karena aslinya menurut hukum aslinya dia tidak berhadas. Ketika ada keraguan antara ini udah batal apa belum ya, maka hukum aslinya dia tidak batal, itu belum batal. Udah. Kalau ada keraguan begitu. Berarti walaupun hukumnya sah, karena dia dianggap belum batal. Begitu. Wudunya enggak sah. Karena dia dianggap belum batal. Li annal asla adamul hadath, karena aslinya
dia dianggap belum berhadas. Walau tayaqqanal hadatha tsumma syakka hal tatahhara aula fal aslu adamut tuhri. Kalau dia yakin sudah berhadas, kemudian dia ragu apakah sudah berwudu atau belum, maka aslinya dia belum bersuci, belum berwudu. Beda tuh. Kalau kita ragunya tadi udah batal apa belum ya, maka hukum dasarnya dia dianggap dihukumi belum batal. Kalau yakin udah batal, kemudian dia ragu tadi udah wudu apa belum ya, itu dianggap belum wudu. Apa Ustaz? Beda tuh. Kalau ragunya udah batal apa belum, maka belum batal hukumnya. Kalau ragunya tadi udah wudu apa belum, berarti belum. Nah, udah lagi sholat tengah-tengah ragu di hati, tadi sebelum sholat udah wudu apa belum ya, berarti belum wudu tuh hukumnya. Langsung batalin, wudu buru-buru gitu. Meskipun muka basah, kalau ragu begitu tetap aja. Ini muka Romana basah gitu. Kalau ragu begitu tetap aja dihukumi belum wudu. Bisa jadi karena bangun tidur cuci muka, basah mukanya. Jadi begitu hukumnya tuh. Kalau ragu apakah udah batal atau belum, hukumnya belum batal. Kalau ragunya tadi udah wudu apa belum, hukumnya belum wudu. Nah, kita ngaji nih, tengah-tengah ngaji ingat tadi udah wudu apa belum ya, berarti belum wudu tuh, buruan ya. Pun. Ya iya begitu. Li'annal asla fal aslu adamut tuhur. Karena menurut hukum dasarnya dia belum bersuci. Li'anna minal qawaidil muqarrarati allati yambani 'alaiha katsirun minal ahkami syar'iyyati istishabul asli wa tarhu syakki wa ibqa'u ma kana 'ala ma kana. Karena di antara kaidah yang ditetapkan yang di atasnya dilandaskan kebanyakan dari hukum-hukum syara, yaitu istishabul asli, digunakannya prinsip dasar segala hukum, wa tarhu syakki, dan menghilangkan keraguan, wa ibqa'u ma kana 'ala ma kana, dan menganggap segala sesuatu itu sesuai awalnya, sesuai aslinya. Pokoknya segala sesuatu, hukum dasar syar'inya itu bahwa segala sesuatu dihukumi sesuai aslinya. Sesuai asli. Apa Ustaz? Pokoknya segala sesuatu dihukumi sesuai asli. Kayak kita ragu ketika lagi dalam perjalanan, kita ragu ini celana tadi kena pipis apa enggak, udah sholat aja, karena dihukumi sesuai aslinya. Aslinya celana itu suci, jangan pakai alasan. Tahu dari tadi kayaknya celana saya kotor, gitu, agak sholat dulu dah, alasan. Kecuali yakin bahwa celana kita kena percikan air kencing. Kalau ragu-ragu udah pakai aslinya celana itu suci. Iya, kembalikan ke asalnya. Baju kan aslinya suci. Ketika kita ragu-ragu ini baju kena najis apa enggak ya, udah kembalikan ke aslinya baju itu suci, sholat aja. Begitu. Istishabul asli, segala hukum syar'i kebanyakan itu dikembalikan ke hukum aslinya. Wa tarhu syak,
syakki menghilangkan keraguan, wa ibqa'u makana ala makana dan mengembalikan segala sesuatu sesuai kondisi awalnya. Itu syarat yang kelima. Wa adamu ta'liqin niyati, yang keenam tidak mengaitkan niat wudu dengan sesuatu. Falau qala nawaitu fardul wudu'i insyaallah, kalau ada orang yang berkata dalam wudunya, saya niat melaksanakan fardu wudu insyaallah, fa in qasadat ta'liqo au atlaqo lam tasihha. Kalau memang dia maksudkan itu untuk mengaitkan niat wudunya kepada kehendak Allah atau dia itlaqkan, lam tasihha, maka tidak sah wudunya. Apa? Kalau niat nawaitul wudu'a insyaallah, kalau yang betul-betul dia kaitkan wudunya itu dengan kehendak Allah, tapi tidak sah. Saya niat berwudu kalau diizin oleh Allah. Kalau begitu, maka wudunya tidak sah. Nggak ada itu mah. Itu orang lagi belagu aja dia. Wa in qasadat tabarruka shohat, kalau memang diniatkan untuk mengambil keberkahan, karena memang kita nggak boleh merasa pasti akan bisa melakukan sesuatu, mengambil barokah dah. Nawaitul wudu'a insyaallah, mengambil barokah dari bahwa manusia itu bisa melakukan sesuatu kalau diizin oleh Allah. Kalau dia ke situ shohat, maka sah wudunya. Pakai besok orang yang kenceng, agak rame. Nawaitul wudu'a fardun insyaallah. Cuman niatnya tabarukan, mengambil barokah dari kalimat insyaallah. Wa adamul munafi min haidin wa nifasin, dan tidak ada yang hal-hal yang bisa menghilangkan keabsahan wudu, termasuk diantaranya yaitu haid dan nifas. Jadi beda tuh kalau orang janabah, orang junub, dia wudu masih sah. Kalau orang haid dan nifas, dia wudu nggak sah. Beda tuh. Kalau orang junub sah wudunya. Kalau orang haid dan nifas, dia wudunya nggak sah. Itu memang menghalangi keabsahan wudu. Apa Ustaz? Iya. Wa nahwi masih dakari halal wudu'i, dan yang senada dengan ini nyekelin batangan ketika wudu, megangin zakar ketika wudu, itu pun menghalangi keabsahan wudu. Sambil dia wudu, sambil ngerjain dia membatalkan wudu kan gitu. Hah? Oh, takut nyengser. Oh, ada belum ya takut nyengser. Apa? Ya kan begitu, maksudnya ada munafi ya situ maksudnya. Sambil dia berwudu sambil mengerjakan yang membatalkan wudu.
Itu nggak bisa tuh, nggak sah wudhunya. Maka tadi contohnya juga haid dan nifas. Karena haid dan nifas juga membatalkan wudhu. Nggak bisa orang wudhu dalam keadaan haid dan nifas. Itu buat ibu-ibu nggak bisa, nggak sah wudhunya. Sama kayak orang laki-laki yang wudhu sambil nyekerin punyanya, nggak sah wudhu. Oh, tuh kagak ada ini mah keadaan awat lagi ya. Awal awal. Swing Jokowi. Hah? Nyolek. Orang katanya kelip, dia nyolek. Apalagi timbang nyolek mah iseng amat sebelumnya nyolek-nyolek aja. Emang Ustaz kalau ngertiin laki-laki megang perempuan cuma nyolek doang gitu, bukan megang, bukan nyekelin, bukan. Nyekelin ini nyekelin. Wa adamul ha'ili bainallah. Aduh, itu jadi ketawar udah. Takut nyengser. Mengurupsi orang Arab. Kalau kita sekali. Iya. Wa adamul ha'ili bainal ma'i wal mangsuli awil mamsuhi kasyam'in wa tinin. Dan tidak ada yang menghalangi di antara air dan anggota badan yang dibasuh atau diusap, seperti lilin dan tanah liat dan lumpur. Kalau di tangan ada lilin, kita mau wudhu, lilinnya dibersihin dulu. Atau kalau sekarang cat misalkan, kalau perempuan kutek ya bahasanya apa? Wa ma'rifatu kaifiyatil wudu'i. Yang kesembilan, syarat berwudu yaitu mengetahui tata cara berwudu. Tahu kan bagus ya cara wudu, tahu? Kalau nggak tahu cara wudu, wudunya nggak sah. Wa tamyizu faraidhihi min sunanihi. Yang ke-10, membedakan antara rukun-rukun wudu dan sunnah-sunnah wudu. In kana qad ishtaghala bil ilmi zamanan yumkinuhu fihi dzalika. Jika dia memang memiliki waktu untuk belajar yang mungkin untuk mengetahui perbedaan antara fardu wudu dan sunnah wudu. Kalau emang baru masuk Islam, belum sempat belajar caranya wudu, dia mau wudu kayak model apapun sah wudunya. Kalau baru belajar, kalau baru Islam, kalau belum sempat belajar. Wa illa fasyartu fi haqqihi an la ya'taqida fi fardin annahu sunnatun. Kalau belum sempat belajar, maka yang disyaratkan pada pribadi orang seperti ini,
bahwa jangan sampai dia meyakini salah satu rukun wudhu sebagai sunnah wudhu. Atau buat yang orang awam emang disuruh ngapalin fardu wudhu dan sunnah wudhu nggak hafal-hafal, ya udah dah. Yang penting jangan menganggap bahwa ini sunnah wudhu. Apa, Bang Hoyer? Semuanya fardu udah rukun begitu. Bang Hoyer ke kumur apaan? Rukun wudhu. Masuk ke air hidung apaan? Rukun wudhu. Itu sama lah tuh. Kalau supaya dia yakin rukun malah sah. Yang kagak sah kalau dia anggap bahwa basuh wajah sunnah, itu malah enggak sah. Kalau semua dia diyakini rukun malah sah. Buat orang awam nih tapinya. Buat usaha satiri mau sedikul nggak kena. Yang kongkong misalkan emang baru tobat, baru pengen ikut ngaji, baru pengen ikut sholat, udah dia yang penting semuanya fardu udah begitu. Dan pakai suruh belajar, udah kong belajar rukun wudhu sama sunnah wudhu dulu biar sah wudhunya. Ada udah. Buat dia yang penting semuanya rukun udah gitu sah. Apa sah? Oh, nambahin. Bagis nambahin, bagis. Wadawamun niyati, dan senantiasa wadawamun niyati, dan niatnya terus menerus, tidak terputus niatnya. Falau qata'aha bi an gosala udwan min a'dha'ihi li ajli tanazzubi awit tabarrudi fa inna niyata tanqati'u wa la yubtilu ma madha. Kalau seandainya dia putuskan niatnya dengan cara dia membasuh anggota badannya dengan niatan untuk sekedar membersihkan atau biar seger, fa inna niyata tanqati'u, maka niat wudhunya terputus. Misalkan basuh muka pertama niat wudhu, pas yang kedua niat basuh muka lagi biar seger, itu berarti niatnya udah putus tuh. Atau pas basuh pala sampai leher-leher biar seger, itu niatnya putus namanya. Cuma wala yubtilu mamado, tapi tidak membatalkan anggota wudhu yang sudah dibasuh dengan niat wudhu. Tinggal ulangi lagi kan. Apa? Fa'in aroda itmama toharatihi wajaba tajdidun niyati. Jika dia ingin menyempurnakan wudhunya, maka dia wajib memperbarui niatnya. Tadi yang pas niat cuma biar seger di bagian mana, udah niat lagi di situ, nawaitul wudu'a. Memang jarang ini mah. Kalau nggak pakai niat lain sama lagi. Yang penting kan tadi pas awal udah niat. Ini mah pas tengah-tengah lagi wudhu, misalnya dia basuh palanya, cuman niatnya dia ganti biar seger, berarti niatnya putus tuh. Kalau niatnya dia basuh anggota wudhu mah nggak jadi masalah. Iya kan sengaja tuh dia basahin rambutnya, niatnya biar seger gitu. Itu berarti memutuskan niat wudhunya. Udah tinggal ulang lagi dengan niat yang baru dari bagian yang tadi, bagian palanya. Beda sama sholat. Kalau sholat berubah niat batal. Kalau wudhu, kalau berubah niat tinggal diulang di bagian yang pas tadi berubahnya. Misalkan Bang Dika sholat, pecinya jatuh, pas sujud sengaja dia diusir kepalanya buat ambil peci, itu berarti berubah niatnya. Itu
itu batal tuh begitu karena berubah niat. Apa wih? Peci jatuh, dia pungut, gitu. Dia turun sujud dengan niat sambil buat mungut pecinya, itu batal sholatnya karena berubah niat. Kalau wudu meskipun berubah niat nggak batal, cuma tinggal dia ulangin lagi niatnya. Gitu bedanya tuh antara wudu sama sholat. Apa? Majudin namanya maju. Bagi pul cukup. Iya, niat wudhu memang pas basuh muka doang. Cuma pas begitu basuh pala dia niatin biar seger, bukan untuk basuhan wudhu, bukan. Dia niatin biar seger. Hah? Biar seger, kalian dibasahin semua. Iya. Iya, pas basuh, kan niat wudhu pas basuh muka, kan? Lagi basuh muka bener niatnya niat wudhu, basuh tangan bener niat wudhu, pas basuh kepala dia sengaja ambil air yang rada banyakan, dia guyur kepalanya, cuman niatnya biar seger. Itu namanya memutuskan niat wudhu. Gitu saya. Kalau ada niatan lain, itu bukan buat mengerjakan sunnah wudhu, basuh kepala semuanya kan sunnah wudhu, emang enggak biar seger. Kayak Bandi kalau lagi puasa kan ke kumur, bukan niat sunnah wudhu, bukan biar seger. Makanya masuknya 3 keluar 2 biar seger. Wajar yulma'i alal udwi, yang ke-12 syaratnya mengalirkan air ke anggota badan, ke anggota-anggota wudhu. Jadi kalau Imam Syafi'i kalau cuma diusap-usap doang, nggak ada air yang ngalir, itu Imam Syafi'i nggak sah tuh wudhu. Dia memang kudu ada air yang ngalir. Kan ada tuh mungkin karena saking sedikitnya air, udah air jauh sedikit usap-usap doang, tapi nggak sampai ngalir airnya. Itu kalau menurut Imam Syafi'i nggak sah. Dia kudu ngalir, udah ada yang netes. Apa wih? Di bengkel air banyak kan di bengkel? 3 kali sih ya. Hah? Ya kudu ngalir. Kalau Imam Syafi'i syaratnya kudu ngalir. Bukan embun yang di daun digosok-gosok doang, udah bukan. Embunnya dikumpulin dulu biar banyak baru digosok. Kudu ngalir. Kalau pakai Imam Syafi'i, ini kan kita lagi bicara Imam Syafi'i. Nanti kalau pakai imam lain, ya lain lagi bahasan. Wa takhlilu ma bainal asabi'i in lam yasilil ma'u ilaihi illa bit takhlil. Dan menggosok-gosok bagian-bagian jari jika memang air itu tidak bisa sampai ke kulit kecuali dengan digosok-gosok. Kan berarti udah jatuh nyampe ya kan enggak pernah. Apanya? Air keran kencangnya. Iya, ini pembahasannya kalau sekiranya kalau kagak digosok air kagak nyampe, gitu Mak Haji. Bahasannya tuh kalau nggak digosok air nggak nyampe maka harus digosok. Ya kalau tanpa digosok udah sampai sih nggak jadi masalah, silakan.
Kayak misalnya orang yang saking gemuknya badannya banyak lipetan itu tangannya gitu. Kalau sekarang nggak digosok-gosok, air nggak masuk ke dalam situ. Gitu wajib bahasanya. Kalau kayak Bang Awing sih pasti air ngalir aja udah tuh, karena dia nyangkut pisah. Gitu wajib. Bahasanya begitu. Sekiranya tanpa digosok air nggak bisa masuk, maka kudu digosok dia, kayak orang yang gemuk gitu. Jari-jarinya sampai pada belipet, itu kudu digosok dia. Jangan bayangin yang kurus kayak kita ya. Wa ghuslu ma yatahaqqaqu bihil isti'abu fi a'dha'il wudu'i ka juz'in minar ra'si wa minal udunaini wa mimma tahta dzaqoni wal lihyaini. Dan menggosok bagian anggota wudu yang sekiranya dengan gosokan itu menjadi yakin meratanya air itu pada anggota wudu. Takutnya kalau nggak digosok, kalau nggak dibasuh, airnya nggak merata. Kajuz'in minar ra'si, seperti bagian dari kepala, wa minal udunaini, dan dari kuping, wa mimma tahta dzaqoni wal lihyaini, dan apa yang ada di bawah zakun dan jenggot. Apa itu? Dan karena jenggotnya saking tebelnya, takutnya air nggak merata yang masuk ke dalam. Gosok-gosok biar masuk, biar merata airnya. Mala yatimul wajibu illa bihi bahwa wajib, karena sesuatu yang membuat sempurna hal yang wajib maka hukumnya wajib. Sesuatu yang membuat sempurna hal yang wajib maka dia dihukumi wajib. Udah. Itu syarat-syarat wudu ada 14. Dikit lagi. Wa yuzadu ala dalika li arbabil a'dzari kasalasi wal mustahadati, dan ditambahkan atas 14 syarat ini bagi orang-orang yang memiliki uzur seperti orang yang beser dan orang yang istihadoh. Beser itu laki-laki, istihadoh perempuan. Jadi orang head tahu-tahu udah 15 hari masih keluar darah, berarti itu darahnya darah istihadoh. Atau nifas udah 60 hari masih keluar darah, berarti itu darahnya darah istihadoh. Apa itu? Bukan 40, bukan. Kalau nifas kan aglabnya normalnya 40. Paling lamanya 60. Jadi kalau orang nifas 60 hari masih keluar darah aja, itu darah istihadoh. Apa Ustaz? Gitu kan ya? Kalau paling sebentarnya sehari semalam orang nifas. Orang head kalau paling sedikitnya seperludahan, selepehan. Paling umumnya 7 hari, paling lamanya 15 hari. Orang head 15 hari masih keluar darah aja, berarti itu darahnya darah istihadoh. Nah syaratnya nambah nih buat orang yang beser sama orang yang istihadoh, syaratnya nambah. Yang pertama, dukhulul waqti, harus sudah masuk waktu.
Kalau orang istihadoh udah masuk waktu dulu baru wudu dia. Nggak boleh sebelum masuk waktu udah wudu, nggak boleh. Wa taqdimul istinja'i, sebelum wudu dia dulukan cebok istinja. Dia bersihin dulu tuh darahnya. Kalau yang beser dia bersihin dulu air kencing. Istinja dulu. Wa hashul farji in lam takun shaimatan. Yang ketiga, dia sumpel lubang kemaluannya jika tidak puasa. Apa? Kalau nggak puasa, kalau lagi nggak puasa, dia sumpel lubangnya pakai katun. Bukan pakai pembalut, bukan Monika. Kalau pembalut cuma nempel doang, dia nggak nyumpel. Emang udah disumpel lubangnya tuh, kan lubangnya disumpel biar keluar darah. Apa Ustaz? Kalau yang istihadoh, itu wa asbud zakari bi khirqatin, dan dia bungkus zakarnya dengan kain. Kalau yang istihadoh lubangnya disumpel, apa nih? Kalau lagi ngepuasa, kalau puasa mah jangan, batal puasanya, karena dianggap memasukkan sesuatu ke rongga yang terbuka. Kalau lagi nggak puasa, ya disumpel. Aman. Minta sama laki, minta bang disumpulin anu saya dulu bang. Yang ada gue jumpel pakai yang lain ya. Jadi buat yang istihadoh dia sumpel lubang kemaluannya. Kalau buat yang beser dia bungkus zakarnya, kemaluannya dengan kain. Dia ikat biar enggak keluar airnya. Buat yang beser ini mah wal muwalatu bainal istinja'i wal hashwi wa bainal hashwi wal wudu'i wa baina af'alil wudu'i wa bainal wudu'i was sholati. Yang keempat, syaratnya yaitu berturut-turut di antara istinja dan menyumpel kemaluannya. Jadi kudu kagak boleh ada jeda sama sekali, harus berturut-turut. Jangan sampai ada peluang darahnya itu keluar lagi. Dia istinja, kemudian langsung dia sumpel kemaluannya, kemudian dia wudu, dan harus berturut-turut antara anggota wudu yang dibasuhnya wa bainal wudu'i was sholati, dan berturut-turut antara wudunya dan sholatnya, nggak boleh ada jeda sedikit. Jadi buat yang beser harus berturut-turut, nggak boleh ada acing rokok dulu, nggak boleh. Dia bukan langsung sholat, habis wudu langsung sholat. Iya, makanya nungguin waktu dulu, masuk waktu dulu, agar begitu masuk waktu dia langsung istinja, terus dia bungkus kemaluannya, terus langsung sholat. Dia wudu langsung sholat. Ini nggak ada jedanya. Udah tuh, sampai sini nggak ada yang nambahin. Enggak. Iya. Dedek makan kagak anu. Ya sumpel. Iya. Itu tadi dia istinja dulu, nungguin masuk waktu dulu, dia istinja, kemudian dia sumpel dulu biar nggak keluar angin dulu. Langsung dia sholat. Sholatnya juga jangan pakai kayak joman, jangan. Yang padu-padunya aja, yang rukun-rukunnya aja, biar cepat selesai. Kesian, kembung perut, angin nggak keluar. Kalau lagi uzur begitu, udah sholatnya yang rukun-rukunnya aja. Kagak disumpel dulu makanya. Nah, wilok lagi sholat lagi kentut aja. Makanya disumpel dulu.
Kalaupun emang sekiranya nggak bisa, ya udah sholatnya paling dihormatil waktu, hanya sekedar buat menghormat waktu, karena kurang syarat kan. Jadi sumpul romanya, udah sholatnya untuk sekedar untuk menghormat waktu. Nanti kalau penyakitnya udah sembuh, ya dia sholat, dia ulang sholat yang kemarin. Udah gitu sih. Itu pun termasuk uzur namanya, daimil hadas. Jadi buat orang yang sedang daimil hadas, yang terus menerus berhadas, syaratnya ditambah 4. Harus masuk waktu dulu, kemudian istinja dulu, terus dia sumpel kemaluannya. Yang keempatnya berturut-turut, nggak boleh ada jeda sedikit pun dari mulai masuk waktu, istinja, nyumpel kemaluan, wudhu, sama sholat, kemudian ada jedanya. Tahu nih Kak? Dah jam 12:30 itu udah. Wa amma faraiduhu, adapun rukun-rukun wudu, wallahu a'lam bishawab, walhamdulillah.